Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma jahilna wa dhakkirna ma nasina wa fahhimna ma lam nafham. La ilaha illa anta 'allamul ghuyub. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma zidna 'ilman warzuqna fahma. Baik, marhaban. Alhamdulillah, pagi ini kita masih diberikan kesehatan untuk meneruskan pelajaran kita An-Nahwu, Alamatul I'rab pada isim, tanda-tanda i'rab pada isim. Dan terakhir kita sudah sampai ke pembahasan Ismul Manqus. Dan sudah sampai 7 pembahasan. Insyaallah hari ini kita masuk ke Al-Asma Al-Khamsah. Al-Asma Al-Khamsah. Nah. Baik. Al-Asma Al-Khamsah. Al-Asma Al-Khamsah yang masyhur yaitu ibarat 5 isim. Yang masyhur atau yang sering dibahas oleh para ulama yaitu ibarat 5 isim. Walaupun asalnya ada 6, sebenarnya Asmaul Khamsah itu ada 6. Cuman satu lagi Anda nggak tahu alasannya kenapa mereka tidak membahasnya. Wallahu a'lam. Apa saja katanya? Katanya ini. Itu abu, aku, hamu, fu, dan du. Ini sudah dalam keadaan rafa ya. Asalnya yaitu abun, kemudian akhun, kemudian hamun, kemudian fu, kemudian du. Asalnya. Abun ini maknanya ayah. Akhun saudara laki-laki. Hamun ini maknanya mertua ya. Yang Anda tahu ini maknanya mertua. Ada juga yang mengatakan paman, Anda tahu. Yang Anda tahu adalah mertua. Fu ini dari kata famun, bibir. Du artinya sahib, pemilik. Jadi al-asma al-khamsah, al-asma ini jamak dari ismun. Jamaknya asma. Maknanya nama-nama. Al-khamsah 5. Jadi al-asma al-khamsah 5 nama. Di ibarat 5 nama. Jadi al-asma al-khamsah ibarat 5 nama atau yang dibahas hanya 5 kata ini yaitu abun, akhun, kemudian hamun, fu, dan du. Dalam keadaan rafa, al-alamah tandanya adalah waw. Dalam keadaan rafa tandanya adalah waw. Contohnya hadara abuka. Ini asalnya abuka. Ini asalnya abun dari kata abun. Hadara ini fi'il madi. Hadara fi'il madi. Abuka ayahmu. Jadi hadara abuka telah hadir ayahmu. Jadi, hadara abuka telah hadir ayahmu. Baik, berarti ayah itu berarti yang hadirnya gitu ya, yang hadir. Yang hadir atau disebut dengan pelaku atau subjek. Subjek dalam bahasa Arabnya disebut dengan fa'il. Subjek dalam bahasa Arab disebut dengan fa'il. Dan fa'il ini selalu marfu.
fa'il selalu marfu, tidak akan berubah seperti terus. Tanda rofa'nya karena abun termasuk ke al-asma al-khamsah, maka tambah waw di depannya menjadi hadara abuka, ada baunya ini. Ya. Hadara abuka. Jadi abu berarti dia fa'ilun marfu' wa alamatu raf'ihi al-wawu li'annahu minal asma'il khamsah wa huwa mudhaf. Wa huwa mudhaf. Jadi semua ini kata yang 5 ini syaratnya itu harus diidofahkan. Harus diidofahkan atau mudhaf, harus mudhaf. Tidak boleh sendiri. Kalau dia sendiri, jadi hanya abun, akhun, hamun, fu dan du saja, maka i'rabnya ke isim mufrad biasanya. Tapi harus diidofahkan. Makanya contohnya di sini abuka, ayahmu. Di hadara fi'il madi mabni, kemudian abu fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi al-wawu li'annahu minal asma'il khamsah wa huwa mudhaf. Kemudian ka ini dhamir muttasil ya, dan dhamir selalu mabni. Berarti dhamirun muttasilun mabni fi mahalli jar mudhafun ilaih. Karena ka ini dia menempati kedudukan mudhafun ilaih. Mafhum? Ada pertanyaan dulu, silakan. Satu. Nah, silakan kalau ada pertanyaan. Ustadz, maaf tanya. Yang fu tadi asalnya dari apa, Ustadz? Fu asalnya dari famun. Dari famun, iya. Apa, Ustadz? Famun. Iya. Ini anak tulis ya, famun. Fa-nya pendek, famun. Bukan fu. Yang fa, yang fu, Ustadz. Nah, fu asalnya dari famun. Oh, kalau yang zu ya. Zu aja. Nah. Jadi ini famun, ini menjadi fu, fa saja. Ini akan ada penjelasannya di slide berikut. Ada lagi, silahkan. Baik. Berarti mafhum ya, jadi harus pakai abu gitu. Harus pakai waw maksudnya. Dalam keadaan nasab tandanya adalah alif. Contohnya ra'aitu abaka. Ra'aitu fi'il fa'il, saya melihat. Ya, sudah ada fi'il dan fa'il. Fi'il fa'il kata kerja dan subjek. Berarti aba ini maf'ulun bihi. Maf'ulun bihi. Dan maf'ulun bihi itu selalu mansub. Tanda nasabnya apa? Tanda nasabnya adalah alif, karena abun itu termasuk ke al-asma'ul khamsah. Makanya yang tadinya wawu tinggal diganti dengan alif, dan harokat ba'nya menyesuaikan. Di ra'aitu aba, panjang gitu ya. Ra'aitu abaka. Ra'aitu fi'il fa'il, aba berarti dia maf'ulun bihi mansub. Wa alamatun nasbihi alif, ini tandanya. Tanda nasabnya ada alif. Karena dia termasuk ke al-asma al-khamsah. Wa huwa mudhaf, dan dia mudhaf. Ka i'rabnya sama, dhamirun muttasilun mabni fi mahalli jar mudhafun ilaih. Dalam keadaan jar, tandanya adalah ya. Yang tadi waw dan yang tadi alif ganti dengan ya, itu saja. Nazartu ila, ini huruf jar-nya. Abika, jadi nazartu saya melihat, ila harfu jar. Yang tadinya abuka atau abaka menjadi abika, diganti dengan huruf ya tandanya karena sebelumnya ada huruf jar. Jadi abi di i'rabnya berarti masih ingat bahwa isim setelah huruf ila itu di i'rabnya isim majrur.
Jadi berarti abi ismun majrurun bi ila wa alamatu jarrihi al-ya li'annahu minal asma'il khamsah. Wa huwa mudhaf. Ka dhamirun muttasilun mabni fi mahalli jar mudhafun. Itu gampang ya. Gampang insyaallah. Ada pertanyaan silakan. Baik. Kalau misalkan diganti ya, nggak mesti ka. Ini domirnya mudhofun ilaihnya nggak mesti ka. Misalkan kita sering tuh Abu Hurairah misalkan. Baca hadis yang awalnya ada an Abi Hurairah. Di hadis disebutkan an Abi Hurairah. Abi ada ya-nya begini. Hurairah. Hurairah. Asalnya adalah Abu Hurairah. Asalnya Abu Hurairah. Hurairah. Sekarang kenapa di sini Abi Hurairah gitu ya? An Abi Hurairah. Kenapa Abi Hurairah? Siapa yang tahu? Karena dia majrur dengan ya. Naam, karena ada huruf an, huruf C gitu ya. Makanya Abi gitu. Asalnya adalah Abu Hurairah. Jadi kalau kita mengatakan Abu, misalkan Abu Muhammad misalkan ya, itu pakai alif. Ayahnya Muhammad misalkan ya. Kita kan biasanya apa ya? Jadi adat kita untuk memanggil orang tua itu biasanya dipanggil dengan nama anaknya gitu kan ya. Jadi ketika memanggil misalkan Muhammad punya ayah, ayahnya kita panggil. Jadi kita bukan nama ayahnya sendiri. Boleh sebenarnya tidak masalah ya. Cuman biasanya adat kita memanggil dengan nama anaknya. Misalkan ayah Muhammad, berarti tulisannya Abu Muhammadin. Pakai waw ya. Abu Muhammadin. Jadi ayah Muhammad, wahai ayah Muhammad. Wahai ayah Muhammad. Ya asalnya berarti Abu Muhammadin, ayah Muhammad gitu ya. Ayah Muhammad pakai waw, jangan Abu Muhammad. Salah. Jadi bukan seperti ini maksudnya. Jadi Abu Muhammad salah ya. Jadi Abu Muhammadin enggak pakai waw, ini salah. Kenapa? Karena Abu di sini termasuk ke al-asmaul khamsah dan dia mudhaf harus pakai waw. Kemudian dalam keadaan mansub, misalkan ini dalam keadaan marfu ya. Dalam keadaan mansub misalkan kita panggil wahai ayah Muhammad, berarti ya Aba Muhammad. Ya Aba Muhammadin. Ya Aba Muhammad. Kemudian dalam keadaan jar misalkan dhahabtu ila, jadi apa? Dhahabtu ila apa? Ila ayah Muhammad jadi apa? Abi Muhammad. Nah. Dhahabtu ila Abi Muhammad. Nah. Iya. Jadi dhahabtu ila Abi Muhammad. Jadi tidak dhahabtu ila Abi Muhammad. Pendek B-nya tidak ya. Jadi harus ada ya-nya. Kenapa? Karena dia termasuk al-asmaul khams. Dan dikiaskan dengan yang lainnya juga. Misalkan akhun dengan hamun, misalkan ini. Ini sama tiga nih. Abun, akhun, hamun. Misalnya kita ganti akhu Muhammad, saudara laki-laki Muhammad. Ya akha Muhammad. Dhahabtu ila akhi Muhammad. Hamu Muhammad misalnya. Hamu Muhammad mertua Muhammad. Ya hama Muhammad. Dhahabtu ila hami Muhammad. Begitu. Semuanya ya. Semuanya kata ini abun, akun, hamun, fu dan du, semuanya harus ada waw, alif dan ya kalau dia termasuk ke al-asma al-khamsah. Syaratnya harus mudhof. Jadi disandarkan ke isim berikut.
Ada pertanyaan silahkan. Nah, mafhum? Beri contoh yang fu, Ustaz. Baik. Yang fu ada pembahasan di sini. Setelahnya. Misal ya. Misalkan fuka. Atau mungkin afwan ya. Ini kalau misalkan kurang tepat maknanya atau maknanya kurang bagus, ini hanya memberi contoh. Misalkan ya. Misalkan fuka misalkan abiyad misalkan. Baik, ini jangan dilihat maknanya ya, ini hanya contoh saja. Fuka abiyad misalkan. Jadi, fuka, perhatian, fuka ini berarti mubtada, harus marfu ya. Tanda rafa'nya dengan waw. Jadi fuka. Artinya bibirmu abiyad putih. Fuka abiyad, berarti fu dia mubtada marfu wa alamatu raf'ihi al-wawu li'annahu minal asma'il khamsah. Kemudian huwa mudhaf, ka mudhafun ilaih, sudah selesai. Abiyad khabar marfu. Kemudian misalkan ra'aitu faka. Ra'aitu faka. Jadi ra'aitu faka. Ini pakai alif. Faka. Kalau jernya berarti nazartu ila fika. Tidak mesti nazartu ya, kata lain saja. Ana hanya membuat dalam keadaan jer aja pakai ila gitu maksudnya. Ila fika. Ya, sama semuanya. Semuanya sama. Cuman ada syarat-syarat sedikit nanti untuk fu dan dhu ini ya. Untuk fu dan dhu ada syarat-syarat sedikit. Jadi agak berbeda dengan ini. Sebenarnya sama saja. I'rabnya sama saja ya, cuman ada syarat-syarat sedikit saja. Itu. Untuk fu dengan dhu. Intinya semuanya sama. Semuanya sama. Jadi abu, aba, abi, aku, akha, akhi, hamu, hama, hami, fu, fa, fi, dhu, dha, dhi, gitu. Ya, semuanya begitu. I'rabnya semuanya sama. Naam. Ada lagi pertanyaannya silakan. Syukran. Afan. Dalam Al-Quran disebutkan yauma yafirul mar'u min akhihi. Yauma yafiru, terus di mana? Yauma yafirul mar'u min akhihi wa ummihi wa abi. Nah, terus di sini ya. Tapi ini tulisan pensilnya kecil sekali ya. Ana buka di ini. Biar lebih jelas. Yauma yafirul. Surat apa ini? Yafirul mar'u min akhi wa ummihi wa abi. Al-Kahfi. Al-Kahfi. Abasa. Wa abi. Nah, perhatikan kata akhihi wa abihi. Yauma yafirul mar'u, hari itu yafirul mar'u, kabur setiap orang. Kabur ya. Maksudnya kabur ini menyelamatkan diri masing-masing gitu ya. Min akhihi. Yauma yafirul mar'u min akhihi.
Jadi setiap orang kabur, lari dari saudara-saudaranya. Perhatikan akhi. Sebelumnya ada huruf min. Min ini huruf apa? Jer. Jer. Naam. Dan akhi, perhatikan ada huruf ya-nya. Ada huruf ya-nya. Kenapa huruf ya? Karena sebelumnya ada huruf jer. Nah, jadi min akhihi, bukan min akhihi, salah. Tapi min akhihi. Dan dia mudhaf ke domir ha ini. Makanya min akhihi. Jadi dari saudaranya. Jadi semua yauma yafirul mar'u min akhi. Pada hari itu semua lari, semua ketakutan, semua kabur, gitu ya. Min akhihi, dari saudaranya. Akhi berarti dia ismun majrurun bimin, gitu kan? Wa alamatu jarrihi al-ya li'annahu minal asma'il khamsah wa huwa mudhaf. Hi berarti dia dhamir muttasil mabni fi mahalli jar mudhafun ilaih. Nah, gitu ya. Wa ummihi. Kalau ummihi ini apa nih? Pembahasannya di isim apa ini? Mufrad. Nah, ini mufrad ya biasa. Jadi dia ma'tuf majrur gitu ya. Karena ma'tuf ada wa-nya nih. Jadi ma'tuf majrur, kedudukannya sama dengan akhi. Ma'tuf majrur. Wa ummihi berarti kasrah tanda jarnya. Perhatikan wa abi. Wa abi ini juga ma'tuf ke min sini, ke akhi ya. Ada minnya tadinya. Berarti abihi dia apa? Ma'tuf majrur. Nah, wa alamatu jarrihi apa? Al-ya li'annahu minal asma'il khamsah wa huwa mudhaf. Nah, hi dhamirun muttasilun mabniyun fi mahalli jar mudhafun ilaih. Afham? Insyaallah. Nah. Jadi yauma yafirul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi wa sahibatihi wa bani sahiba sahibatihi wa bani ini kepanjangan nabrahnya kurang satu. Wa banihi artinya semua pada hari itu semua manusia lari atau kabur menyelamatkan dirinya sendiri min akhihi dari saudaranya, wa ummihi dari ibunya, wa abihi dari ayahnya, wa sahibatihi. Sahibah di sini artinya apa? Apa artinya sahibah? Keluarga. Ini artinya pasangan, istri. Nah, pasangan ya, istri atau suami? Istri atau suami, ini pasangannya. Istri. Nah, jadi sahibah itu makna dalam Al-Quran itu istri. Istri atau suami. Di wa sahibatihi wa bani, dari istrinya dan dari anaknya. Nah, jadi pada hari kiamat nanti itu enggak ada yang bisa menyelamatkan kecuali diri kita sendiri. Mudah-mudahan kita selamat insyaallah ya. Baik, kembali lagi ke sini akhi wa abihi. Paham ya? Ada pertanyaan? Iya Ustaz, tanya yang ummi itu tadi gimana Ustaz? Belum ngerti. Kalau ummi isim mufrad. Ummi itu isim mufrad. Isim mufrad kalau ada huruf jar apa tandanya? Kasrah. Nah, kasrah ini ummi. Biasa. Isim mufrad, tahu? Coba misalkan min misalkan min ummihi, perhatikan ini. Min ummihi, perhatikan. Ummun, ini ummi asalnya dari kata-kata ummun, artinya ibu ya. Ummun. Ummun ini dia mufrad, tunggal, isim tunggal ya. Pembahasan yang pertama kali. Kalau dia dalam keadaan rafa, kalau dalam keadaan isim mufrad ya, isim mufrad dalam keadaan rafa tandanya dhammah, dalam keadaan nasab tandanya fathah, dalam keadaan jar tandanya adalah kasrah. Karena ada huruf min sebelumnya, ma'tuf ke min ya, maka umminya berarti kan majrur.
Berarti ummi dia ismun majrurun bimim wa alamatu jarrihi al kasrah li'annahu mufrad gitu. Paham? Nah, ada lagi pertanyaannya, silakan. Nah, fadhalna, silakan yang mau bertanya. Kalau Bani itu Ustaz. Wa bani, taib. Iya. Bani termasuk kemana nih? Ini berarti ummihi sama sahibatihi ke isim mufrad ya? Iya. Wa bani kemana? Maktuf ya Ustaz. Hah? Dia kemudian Ustaz. Apa? Nah, semuanya ini ma'tuf ya. Semuanya ma'tuf. Wa ummihi ma'tuf, wa abihi ma'tuf, wa sahibatihi ma'tuf, wa banihi ma'tuf. Maksudnya wa banihi ini termasuk ke isim yang apa? Yang mana? Oh. Apa? Pembahasannya isim apa? Bani. Nah, ayo. Ayo, belum lama kita bahas ya. Ingat-ingat lagi. Asal katanya apa Ustaz? Hah? Asal kata kan banat ya Ustaz. bukan banat. Bukan ya Ustaz. Asalnya bani. Perhatikan coba. Bani. Bani. Nah, banihi ini asalnya adalah berarti banin. Bani. Iya. Banin. Asalnya banin. Apa itu banin? Apa? Anak. Anak ya, anak-anak. Nah, coba siapa yang masih ingat banin ini termasuk ke pembahasan isim yang mana? Sudah kita bahas. Tinggal milih aja. Jama apa? Naam, ke jama mudzakkar salim, sahih. Betul. Ya. Perhatikan jama mudzakkar salim, kalau nggak salah ada notnya, ada tulis catatan not di bawahnya ya. Jama mudzakkar salim, kalau dia nyambung mudhof ya, maka nunnya dihilangkan, gitu kan? Sama dengan mufrad, sama dengan musanna. Jadi ketika disambung dengan ha, maka nunnya hilang, gitu kan? Iya, menjadi banihi gitu ya. Menjadi banihi. Nah, sekarang kenapa ini banihi? Ya. Nah, karena ada huruf jar ma'tuf tadi kan ya? Ma'tuf, baik. Jama mudzakkar salim, tanda majrurnya dengan apa? Dengan ya ma'an. Maka tulisannya wabanihi gitu. Paham? Nah, tulis lagi 12. Wabanihi. Jadi tandanya adalah ini. Jadi bani berarti dia ma'tuf majrur wa alamatu jarhi al-ya li'annahu mulhaq bi jam'il mudzakkari as-salim. Nah, mafhum? Insyaallah. Nah, banin kan termasuk ke mulhaq nih ya. Nah, bukan lagi tuh sebelumnya, jama mudzakkar salim sebelumnya. Ada kata banyak libur nih Ustaz. itu banun ya. Nah, jadi semua isim yang kita bahas dalam Al-Qur'an semuanya buku bahasa Arab atau Al-Qur'an atau apapun ya, intinya bahasa Arab, intinya gitu, tidak akan terlepas dari nama-nama isim yang 9 kita bahas ini. Nggak akan terlepas, nggak akan keluar. Pasti salah satunya di situ. Ya, kalau misalkan ada kata dalam Al-Qur'an, kata isim aja intinya isim ya, bukan fiil ya. Ingat ya, kita belajar tanda-tanda i'rab pada isim, bukan pada fiil. Fiil belum kita bahas. Jadi pada isim, semua isim tidak akan terlepas dari 9 pembahasan. Misalkan yauma yafirul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi. Seterusnya apa? Likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nu yubni wujuhu yawma idzin musfirah dahikatun mustabsirah. Nah, kita ambil yang lain aja. Mata'an lakum wa li an'amikum fa idza jaa
Fa'idha ja'atis, ini sebelumnya ya, ayat sebelumnya. Sokhah. Fa'idha ja'atis sokhah. Sokhah. Kalau kita lihat isimnya, kira-kira ini pembahasan termasuk ke isim yang mana? Isim fa'il. Betul, kedudukannya fa'il. Maksudnya ke isim yang mana yang kita bahas? Oh. Isim. Apakah dia mufrad, musanna, jamak mudzakkar salim, jamak muannats salim, isim maksur, isim manqus, atau asmaul khamsah, atau mamnu min as-sarf? Isim mufrad. Na'am, isim mufrad. Isim mufrad gitu. Jadi nggak akan keluar dari situ ya. Tidak akan keluar dari pembahasan itu. Sekarang di sini kenapa sakhatu? Karena dia fa'il ya. Fa'il itu harus marfu. Dan tanda rafa untuk isim mufrad apa? Dhammah. Nah, makanya fa idza ja'atis sakhatu pasti begitu. Walaupun kita bacanya sukun, fa idza ja'atis sakhah. Begitu kan kalau bacaan Al-Qur'an jadi disukunkan. Kita walaupun disukunkan, tahu sakhah itu dia isim mufrad dan dia sebagai fa'il dan fa'il selalu marfu, pasti ujungnya dhammah. Nggak akan berubah, pasti dhammah gitu. Kalau fa'il dan dia marfu pasti dhammah. Kenapa? Karena isim mufrad, nggak akan berubah. Mafhum? Insyaallah. Nah, ada lagi pertanyaannya? Kembali lagi kita ke pembahasan kita. Silahkan, ada pertanyaan lagi? Ustaz tolong naikin ke atas. Bukan. Ini. Ada ya. Terima kasih. Sudah, kita kembali lagi ke sebelumnya. Baik, sekarang berarti tanda-tandanya ingat ya. Tanda-tandanya itu wawu, alif, dan ya. Ini untuk al-asma al-khamsah. Nah, kemudian perhatikan syarat-syaratnya, ini penting. Syarat-syarat i'rab al-asma al-khamsah. Nah, tadi yang ditanyakan ya. Yang pertama, umum, syarat umum maksudnya syarat semuanya gitu ya. Jadi kalau disebutkan umum di sini untuk 5 isim. Jadi semuanya isim untuk 5 isim yang disebutkan di atas. Jadi kalau syarat umum berarti syarat untuk semua isim. Yang pertama mufrad. Nah, jadi katanya harus mufrad, bukan musanna ataupun jama. Misalkan tadi abun, ini dia mufrad. Mufrad maksudnya tunggal satu ya. Kalau misalkan dua ayah, misalkan berarti 2 ayah kan abani. Nah, ini berarti enggak termasuk ke pembahasan al-asma al-khamsah, ini enggak masuk. Nanti masuknya ke musanna gitu. Jadi syaratnya harus mufrad, harus kata abun sendiri. Akhun juga sama dan yang lainnya. Yang kedua mukabbarah. Ini yang anak agak susah menjelaskan bahasa Indonesianya ya. Mukabbarah itu artinya sighahnya bukan sighah tasghir. Jadi kalau bahasa Arab itu ada sighah tasghir namanya. Misalkan buku, misalnya ini contoh. Buku, kalau buku katakan kita buku, itu buku biasa. Buku biasa. Kita buku biasa yang standaran itu ya. Tapi kalau misalkan dikatakan kutayyib ya. Misalkan yang Anda katakan kitab, ini contoh ya, menjelaskan sighah tasghir. Kitab ini artinya buku biasa standar biasa buku. Ya. Bentuknya segitu jumlah ukurannya segitu. Biasa kayak buku tulis. Atau kalau dikatakan buku bacaan berarti buku bacaan seperti biasa, A4 misalkan atau A5 biasa gitu. Tapi kalau dikatakan kutayyib, nah ini sighah tasghir. Kutayyibun gitu ya. Ini artinya buku saku. Gitu. Buku saku. Ini artinya sighah tasghir. Maksudnya apa? Kutayyib ini lebih kecil daripada buku. Gitu. Lebih kecil daripada buku. Gitu. Jadi kutayyib bahasa kitanya, bahasa Indonesianya buku saku. Nah, ini disebut dengan sighah tasghir. Nah, sighah tasghir ini enggak dibahas, enggak termasuk ke al-asma al-khamsah. Gitu ya. Jadi al-asma al-khamsah masuknya ini kitab. Ini juga sama. Misalkan tadi abun artinya ayah.
Kalau sigoh tasgirnya yaitu Ubay. Nah, ini Ubay itu dari kata abun. Ubay itu artinya ayah kecil. Tuh. Anda bingung menjelaskan ini. Ayah kecil maksudnya apa? Apakah ayahnya posturnya yang kecil? Atau gimana? Karena ayah kecil nggak ada di Indonesia kita ya. Bahasa kita nggak ada ayah kecil. Yang kita pahami ayah kecil itu mungkin ayahnya posturnya kecil, kayak gitu ya. Badannya kecil, tidak gemuk misalkan, kayak gitu. Itu Ubay, gitu ya. Jadi maksudnya yang di i'rab di sini abun, bukan kata Ubay. Sama ukhay juga sama. Ukhay artinya dari kata akhun. Akhun artinya saudara. Kalau ukhay artinya saudara kecil. Nah, kalau ini mungkin agak masuk akal gitu ya. Saudara kecil mungkin saudara waktu kecil. Mungkin seperti itu ya. Atau saudara, mungkin saudara kecil maksudnya adalah adik. Nah, boleh seperti itu ya, nggak masalah. Yang penting tergantung nanti makna. Jadi ukhay ini disebutnya dengan sigoh tasgir. Lebih kecil daripada kata akhun. Kalau akhun artinya saudara, normal biasa saudara. Kalau ukhay artinya saudara kecil. Saudara kecil bisa bermakna adik atau mungkin saudara waktu kecil. Jadi enggak dibahas ukhay di sini. Jadi untuk mukabbarah ini intinya kata abun, kata akhun, kata hamun itu saja yang dibahas ini. Yang ketiga mudhof, harus mudhof. Yang tadi yang ketiga itu harus mudhof. Jadi syaratnya tidak boleh sendirian. Maksudnya apa? Maksudnya kalau hanya mengi'rab kata abun saja ini tidak termasuk ke al-asma al-khamsah karena dia nggak mudhof. Kalau hanya mengi'rab kata abun saja. Tapi maksudnya kemana nih? Kalau misalkan mengi'rab kata abun saja. Mufrad. Naam, ke mufrad gitu ya. Jadi i'rabnya ke mufrad. Maksudnya apa? Berarti jaa abun, ra'aitu aban, nadartu ila abin gitu. Kalau tidak mudhof ya. Kalau tidak mudhof berarti masuknya ke mufrad. Syaratnya di sini, syaratnya masuk ke pembahasan al-asma al-khamsah harus diidofahkan, harus dimudhofkan ke isim berikutnya. Yang keempat, mudhofnya bukan ke ya mutakalim. Paham apa itu ya mutakalim? Yang berbicara. Naam, ya mutakalim itu artinya ya yang menunjukkan orang yang berbicara. Apa itu? Contohnya misalkan abun ayah. Kalau ayahku berarti apa? Abi. Nah, Abi, perhatikan. Bedakan dengan Abi Hurairah tadi ya. Abi Hurairah tadi, ingat ini, perhatikan ini. Karena bentuknya sama ya. Abi Hurairah. Hurairah atau tambahin depannya an ya. An. Walaupun sama-sama Abi tulisannya tapi berbeda maknanya dan ya-nya berbeda. Kalau Abi yang pertama ini ya-nya ya mutakalim, artinya apa? Ayah saya, gitu ya. Ayah saya. Ya ini menunjukkan ana. Ana artinya orang yang berbicara, gitu. Itu ya mutakalim artinya. Mutakalim artinya berbicara. Jadi Abi yang pertama itu ya-nya ya mutakalim, menunjukkan orang yang berbicara. Abi artinya ayah saya. Tapi kalau an Abi Hurairah, walaupun tulisannya sama, ya ini lain. Ya ini adalah tanda i'rab untuk al-asma al-khamsah. Karena sebelumnya ada an, maka tandanya adalah ya. Ini bukan ya mutakalim, tapi ya tanda i'rab al-asma al-khamsah. Afum? Jadi maksudnya yang keempat ini mudhofnya bukan ke ya mutakalim. Ini kan ya mutakalim jadi mudhof. Abi ini enggak di i'rab atau enggak masuk ke al-asma al-khamsah. Yang abi artinya saya ya. Afum? Untuk syarat umum ada pertanyaan? Paham ya? Nanya Ustaz. Naam, tafadhali. Tadi tentang yang Mukabbarah. Naam. Kalau yang siwah tasgir itu apakah sama ya dengan isim tasgir? Sigoh tasgir itu apa? Sama nggak sama isim tasgir yang wazan sama. Bentuknya fuailun. Nah, sama itu. Berarti mukabbaroh apakah sama dengan isim termasuk juga isim tafdil? Bukan tafdil. Berarti isim tafdil juga nggak masuk ke sini ya? Bukan tafdil. Kalau isim tafdil itu isim pengutamaan. Iya. Nah, bukan enggak masuk. Berarti dia tidak termasuk. Iya, enggak. Tidak ikut ke sini juga. Enggak. Nah, isim tafdil tidak. Nah, afwan. Ada lagi silakan.
Kalau tidak ada, kita lihat khusus untuk famun. Perhatikan kata fu tadi, ya tadi yang nanya. Fu itu asalnya dari kata famun yang artinya bibir. Ini masuk ke i'rab atau masuk ke pembahasan al-asma al-khamsah, syaratnya harus dibuang mimnya. Jadi hanya huruf fa saja. Harus dihilangkan huruf mimnya. Jadi hanya huruf fa-nya saja. Jadi di i'rabnya nanti fu, kafa, kafika gitu. Jadi syaratnya harus dibuang huruf mimnya dan harus mudhof. Bagaimana kalau nggak dibuang mimnya? Kalau nggak dibuang mimnya berarti masuk ke pembahasan apa? Mufrad. Naam, gitu. Jadi kalau famun saja dengan mim berarti ini pembahasannya ke mufrad. Bisa famun, faman, famin. Tapi kalau mau masuk ke al-asma al-khamsah, maka syaratnya harus dibuang mimnya, hilangkan mimnya, hanya huruf fa-nya saja. Jadi fu, ka, fi, kafaka gitu. Ya, jelas ya yang ini insyaallah. Yang ketiga khusus untuk dhu. Nah, perhatikan ini, dhu. Dhu ini bermakna sahib. Apa makna sahib? Teman. Pemilik. Naam, sahib di sini artinya bukan teman ya. Sahib walaupun artinya teman juga benar, tapi maksud dhu di sini bukan teman artinya, tapi sahib di sini adalah pemilik. Mungkin ini yang lebih tepat ya kata pemilik ini. Walaupun sebenarnya agak kurang pas itu. Karena sebenarnya kalau misalkan pemilik ini maksudnya adalah memiliki sesuatu yang bisa disentuh dan yang tidak bisa disentuh. Itu ya, itu maksud pemilik di sini. Dan ini lebih tepatnya ke benda yang tidak bisa disentuh pemilik ini. Kalau misalnya pemilik rumah, rumahnya ada, jelas gitu ya. Coba kalau pemilik ilmu, bingung gitu ya. Artinya berarti ilmu itu nggak bisa disentuh. Berarti apa? Dia memiliki sesuatu yang tidak bisa disentuh. Gitu. Itu maksudnya. Ini yang lebih tepatnya ke situ. Yang pertama bermakna sahib, artinya pemilik, gitu ya. Kedua, mudhofnya ke isim jenis. Isim jenis itu adalah masdar atau asma al-a'yan. Asma al-a'yan itu nama benda atau nama biasa. Contohnya misalnya ke masdar, fahmun, ilmun, fadlun, ini masdar ya. Fahmun masdar dari fahima yafhamu, artinya paham. Ilmun, alima ya'lamu, artinya tahu. Fadlun, keutamaan. Jadi di sini boleh dzu fahmin, dzu ilmin, dzu fadlin, artinya memiliki pemahaman, memiliki ilmu, memiliki keutamaan. Atau ke asma al-a'yan, ke nama-nama benda misalkan. Contohnya dzu dhahabin, dzu malin, dzu sayyar, dzu dhahab, artinya pemilik emas, dzu mal, pemilik harta, dzu sayyar, pemilik mobil misalkan. Dan mudhofnya ke isim dhahir. Isim dhahir itu seperti sama tadi asma al-a'yan. Maksudnya bukan ke domir ya. Ingat domir ya. Domir ini contohnya ka nih. Jadi jangan diidofahkan ke domir. Misalkan tidak, bahasa Indonesianya benar tapi bahasa Arabnya salah. Duka atau duhu, duki, misalkan dukum, salah ya. Mudhofnya bukan ke domir. Yang kedua, mudhofnya bukan ke kata sifat. Contohnya misalkan du mujtahid, pemilik ijtihad, enggak ada. Du karimin, pemilik kemuliaan, tidak ada. Ya. Jadi untuk du ini dia bermakna sahib, artinya pemilik, kemudian mudhofnya ke masdar dan ke asma al-a'yan, ke nama-nama benda, dan bukan ke domir dan bukan ke kata sifat mudhofnya. Itu untuk du. Nah, silakan, ada pertanyaan sampai sini. Silakan. Jadi itu ya, jadi persyaratan untuk al-asma al-khamsah, syarat umum itu harus dia mufrad, bukan musanna dan bukan jama', dan harus mukabbarah, bukan sighah tasghir, dan harus mudhaf, dan mudhafnya bukan ke ya mutakallim. Khusus untuk famun harus dibuang huruf mimnya. Khusus untuk du bermakna sahib, pemilik, kemudian mudhafnya ke isim jenis. Isim jenis itu yang dimaksudkan adalah masdar atau nama-nama benda, dan bukan ke domir dan bukan ke kata sifat mudhafnya. Gitu.
Nah, selesai pembahasan kita al-asma'ul khamsah. Silakan, ada pertanyaan, ada pembahasan yang belum dipahami, silakan ditanyakan. Mafhum? Tidak ada pertanyaan? Mafhum ya, insyaallah. Mafhum insyaallah. Baik. Kalau mafhum kita cukup. Karena ini setelahnya pembahasannya agak panjang, ya. Kita bikin satu kali pertemuan lagi aja. Pembahasannya mungkin lumayan panjang, ini paling panjang nih, pembahasan mamnu minas sarf. Insyaallah ini terakhir. Sampai sini silahkan, ada pertanyaan? Ini untuk al-asma'ul khamsah. Anda ingatkan lagi ya, berarti dari semua pelajaran kita ini ada 9 isim, hanya satu lagi yang belum kita bahas. Baik, coba kita murajaah. Isim mufrad tandanya apa? Dhamma, fathah, kasrah. Isim musanna tandanya apa? Alif, ya, ya. Nah, jama mudzakkar salim tandanya apa? Waw, ya. Nah, jama muannas salim tandanya apa? Dhamma, kasrah, kasrah. Jama taksir tandanya apa? Dhamma, fathah, kasrah. Nah, isim maksur tandanya apa? Dhamma, fathah, kasrah, semuanya muqaddarah. Nah, isim manqus tandanya apa? Dhamma, fathah, kasrah. Iya. Yang tengah dhahirah. Nah, yang mansub dhahirah. Yang marfu sama majrur muqaddarah. Nah. Al-asma'ul khamsah tandanya apa? Waw, alif, ya. Nah, tinggal mamnu minas sarf. Ini kaidah atau rangkumannya itu penting ya. Dan semua isim, ketika membahas isim, pasti alasannya salah satu di antara 9 isim ini. Nggak akan keluar. Salah satu. Jadi apakah dia isim mufrad, musanna, jamak mudzakkar salim, jamak muannas salim, jamak taksir, isim maksur, isim manqus, asmaul khamsah, atau mamnu minas sarf. Itu alasannya. Ya. Tapi kalau dalam keadaan rafa ini banyak, tidak hanya satu. Nasab tidak hanya satu. Jar juga tidak hanya satu. Ini banyak. Pembahasannya di nanti jam 9. Baik, sampai sini silakan. Ada pertanyaan lagi? Satu lagi. Nah, yang du karimin itu Ustaz. Karimin darnya apa? Karimin apanya? Kan nggak boleh itu masuk sifat ya. Nah. Du karimin. Nah, iya. kayak mirip itu kan kemuliaan artinya. Nah. Kayak mirip sama fahmun itu kan memiliki. Nah. Kalau bahasa Indonesia mirip. Kita lihat dari sigohnya, perhatikan. Fahmun ini termasuk apa? Masdar. Dari fahima ya fahmu. Kalau karim ini termasuk apa? Isim fa'il. Naam, isim fa'il. Ini mujtahid juga sama, isim fa'il. Ini ilmun masdar, fadlun masdar. Intinya jangan ke isim fa'il, dia kata sifat. Itu. Jangan dilihat maknanya ya. Kalau maknanya hampir sama, bahasa Indonesia kita pasti hampir sama. Lihat kaidah bahasa Arabnya. Karimin dia isim fa'il, mujtahid isim fa'il. Fahmun, ilmun, fadlun di masdar. Bagaimana misalkan nih, karim dia tidak boleh tadi ya. Tapi bolehnya ke apa? Ke masdar. Kita cari karim, masdarnya apa? Karomah. Nah, berarti
Karamatin, begitu. Memiliki karomah, memiliki kemuliaan. Ini boleh. Kenapa? Karena karomah masdar, gitu ya. Paham? Nah, iya. Baik, silakan. Ada pertanyaan lagi, silakan. Satu pembahasan lagi selesai, berarti pekan depan terakhir kita. Insya Allah akan ada kelas baru setelah ini. Silakan. Berarti nahu lanjutan lagi ya Ustaz? Kalau habis ini Ustaz? Nahu lanjutan kita masih ada, mungkin kelas lain yang akan buka. Nahu lanjutan masih ada kan? Kalau yang ini yang dari awal lagi nggak ada ya Ustaz? Kayaknya kita mau dibuka kelas lain dulu. Oh iya. Nah, ini nanti dulu. Kita buka kelas lain yang lebih penting insya Allah. Mungkin kita masuk ke i'rabul af'al itu ya. Masuk ke i'rabul af'al. Jadi kita mengi'rab fi'il-fi'il. Tuh yang ikut sorob itu penting sekali ya. Kita mengi'rab nanti kelas i'rab af'al, semua af'al. Fi'il madi, fi'il mudhari, masdar enggak ya? Enggak termasuk. Masdar masuknya ke isim. Berarti yang di-i'rab nanti fi'il madi, fi'il mudhari, kemudian isim fa'il masuk ke sini. Walaupun kita di-i'rab juga enggak masalah sedikit. Yang penting isim fa'il, fi'il madi, fi'il mudhari, kemudian fi'il amar dan fi'il nahi. Selesai itu. Itu penting sekali insyaallah. Silakan ada pertanyaan sampai sini. Untuk tanda-tanda i'rab pada isim. Mafih? Tidak ada? Paham? Insyaallah paham ya. Kalau paham berarti kita cukupkan saja, nggak masalah sampai sini. Insyaallah satu kali pertemuan lagi di tanda-tanda i'rab pada isim itu mamnu minas sharf, itu yang sering ditanyakan. Kenapa dia fathah? Hanya satu sebenarnya, hanya satu perbedaannya, yaitu dalam keadaan majrur, tandanya ada fathah gitu. Harusnya kan kasrah, tapi dia fathah itu saja. Nah, jadi kalau gitu berarti kita cukupkan saja untuk hari ini, dan insyaallah pekan depan satu kali pertemuan lagi. Mudah-mudahan hari ini bisa bermanfaat. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.